Oke Sobat Sehat, sebelum saya mulai videonya, saya mau menginfokan buat Anda semua yang sedang mencari produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat, Anda bisa kunjungi boxsehat.com. Jadi di sana menyediakan produk-produk, berbagai macam produk yang mendukung gaya hidup sehat, seperti suplemen, herbal, dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa produk yang cocok buat Anda. Oke, tonton videonya. Oke, halo Dr. Hans. Halo. Lama tidak ketemu di SB30 Health. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai lagi. Ya. Tentu saja topiknya kesehatan ya. Kita tidak melenceng jauh kemana-mana. Ya. Kali ini mungkin berhubungan dengan suplemen, Dr. Hans. Ya, oke. Karena beritanya lagi heboh, ada suplemen palsu. Kemudian orang borong suplemen untuk masa pandemi ini. Ya. Terus termasuk ada susu, itu termasuk suplemen apa enggak sih? Ya itu juga laku keras baru-barusan ini, belakangan ini. Nah, terus ada yang komen, ada yang nanya nih, "Dok, saya ini minum suplemen, tapi badanku nggak rasa apa-apa." Nah, kalau kayak gitu Dok, mau jawabnya seperti apa Dok? Karena suplemennya diminum, nggak digosok. Kalau digosok pasti lebih berasa, Dok. Oh iya. Pakai uang koin. Pakai uang koin. Gosok gitu. Tuh keroan. Oke, just kidding ya. So, memang kalau kita bicara mengenai suplemen, kembali lagi ke dari arti harafiah dari suplemen itu sendiri ya, dari esensi dari suplemen itu sendiri. Yang namanya suplemen itu selalu saya katakan pada teman-teman saya atau mungkin pada pasien juga, yang namanya suplemen itu kan food additional ya Dok ya. Dalam arti kita kan selalu tahu, dalam arti yang namanya suplemen itu kan makanan tambahan. Makanan tambahan itu diperlukan kalau makanan utama kita kurang. Apapun suplemennya, mau kita ngomong vitamin lah, kita ngomong fish oil, kita ngomong mineral, magnesium, zinc dan lain-lain. Nah, dan semua suplemen itu kan sebetulnya bisa kita dapatkan dari makanan utama kita, most likely most likely namanya juga suplemen, betul. Tambahan. Nah, ini yang seringkali jarang dipahami oleh masyarakat kita Dok, karena mereka berpikir, apalagi di era-era sekarang, zaman-zaman sekarang di mana orang mulai banyak hunting suplemen, mereka berpikir kalau saya nggak dapetin suplemen, saya nggak bisa sehat. Nggak bisa survive mungkin sekarang, bukan sehat gitu, lagi. Nggak bisa survive. Anggapannya loh ya. Betul. Karena itu sebabnya kenapa suplemen itu menjadi salah satu hal yang paling dicari sekarang, selain oksigen dan ventilator. Oke, betul. Ya, selain oksigen dan ventilator, karena kalau kita dengerin media kan semua pada bingung untuk refill oksigen, ventilator dan lain-lain. Cari oksigen ya. Betul. Nah, kalau kita bicara mengenai di dunia kesehatan juga, itu suplemen itu menjadi salah satu hal yang cukup vital sekarang Dok, gitu. Makanya banyak orang yang berburu suplemen dan lain-lain itu. Nah, jadi kembali lagi yang namanya suplemen itu sebetulnya most likely kita bisa dapatkan di makanan utama kita. Nah, masalahnya Dok, orang Indonesia, sebetulnya bukan cuma orang Indonesia sih, banyak orang juga di dunia ini, mereka lebih sulit untuk mengatur pola makan. Kan gitu. Jadi mereka itu saya setuju banget itu. Jadi mereka itu lebih suka dalam arti saya makannya apa aja, saya makannya ngaco, ya, yang penting saya ada suplemen gitu. Jadi kalau saya bilang selama pola makannya memang sudah baik, mungkin ada orang yang pola makannya udah baik gitu. Tadi kan Dokter Sung bilang kok nggak kerasa gitu. Nah, mungkin pola makannya udah cukup, mungkin ya. Kita positive thinking dulu aja. Bisa jadi ya, pola makannya dari makanan utama udah cukup. Terus ditambahkan suplemen ya nggak kerasa apa-apa. Karena memang sudah tercukupi. Betul, karena udah tercukupi. Dalam arti juga orangnya bisa tergolong ya pola hidupnya oke lah ya. Ibaratnya kalau punya uang tabungan tuh udah banyak, ditambah lagi dikit, ya tetap mau Dok. Kalau saya tetap mau. Tapi kan tidak berpengaruh gimana. Iya, betul. Beda dengan kalau orang kekurangan uang, kita kasih banyak dan itu kerasa. Happy-nya itu lebih kerasa. Itu salah satunya. Iya, betul. Kemudian faktor lainnya apa Dok? Jadi kita positive thinking dulu ya. Positive thinking dulu bahwa mungkin dalam arti nggak kerasanya mungkin karena udah cukup gitu. Meskipun realitanya jarang sih seperti itu. Meskipun ternyata jarang seperti itu. Yang kedua adalah tadi mungkin seperti yang Dr. Sung sampaikan di awal, sekarang cukup memprihatinkan juga. Karena saya juga cukup banyak dikirimin di WA dan lain-lain ya, ditanya mengenai sama beberapa teman saya juga, ini suplemen ini gimana, bagus apa enggak. Nah, ternyata setelah saya cek, aspal suplemennya. Walah. Itu. Ya.
Ya boleh lah, dalam arti kita memang mau cari yang murah, mau cari dalam arti sekarang apalagi everything is go online nih dok ya. Kadang kita juga, saya sering ditanya di sosial media dan kita kan juga jawab harus hati-hati. Betul. Dok, suplemen fish oil misalnya, yang bagus apa? Baru kan kemarin, dokter merekomendasikan brand apa? Maaf, saya tidak merekomendasikan brand apapun gitu kan. Betul. Kita netral aja, jujur aja. Yang paling nyebelin dok, kalau pasien ya fotoin berbagai macam suplemennya, terus ditanyain, kita milih yang mana? Aku bingung loh kalau jawab gitu. Jujur aja saya tidak mau jawab kalau gitu. Kecuali kita jadi afiliasi, ya. Kita dapat endorse dok. Kalau gitu beda cerita. Ya, jadi yang lucu tuh kalau orang-orang ini kirimin foto labelnya ya. Padahal yang kita butuhkan kan adalah ingredients-nya, komposisinya, jadi kita bisa menilai secara objektif gitu loh. Jadi kalau kita cuma dikasih labelnya atau dikasih tahu mereknya kan ya sulit gitu loh. Sekarang yang namanya brand itu banyak banget gitu. Dan satu lagi yaitu teman-teman sekarang mungkin perlu lebih hati-hati ya sobat sehat, perlu lebih hati-hati ketika membeli suplemen. Yang pertama sebisa mungkin beli di tempat yang official lah ya kalau online ya. Kalau online sekarang semuanya kan lebih go online ya dok. Betul. Jadi mungkin cari di tempat yang official gitu, store-nya official itu yang pertama, yang lebih bisa bertanggung jawab lah terhadap barang yang dijual. Yang kedua, kalau memang itu ya, kalau memang mau beli online tidak official, cari di orang-orang yang mungkin kita kenal, gitu, kita kenal yang bisa dipercaya. Betul, yang punya kredibilitas gitu. Kemudian dari suplemennya sendiri, cari yang Badan POM, maksudnya sudah masuk di Badan POM. Dan cari yang tidak repack kalau bisa. Karena kebanyakan saudara saya juga kemarin kirim ke saya itu ternyata repack. Nah repack itu kan ya risikonya besar sekali ya. Risikonya besar sekali. Jadi karena kalau sudah buka kemasan kan ya let's say sedikit tidaknya sudah teroksidasi itu yang pertama. Terus resiko dicampur dan dioplos lah. Dioplos gitu ya. Jadi itulah intinya, dalam arti bahkan kalau kita bilang suplemen yang tidak aspal pun itu kan tidak semuanya baik kualitasnya. Oke. Gitu loh ya. Jadi kalau kita bilang mengenai let's say kita bilang kalsium, vitamin D, kemudian vitamin A, fish oil tadi dan lain-lain, itu kan tidak semuanya kualitasnya baik. Jadi ya sekali lagi kita mesti jangan cari suplemen itu yang dosisnya paling tinggi, karena yang lebih tinggi dosisnya belum tentu lebih baik. Itu termasuk vitamin C. Termasuk vitamin C. Jadi jenis dari vitamin C itu lebih penting daripada dosisnya berapa miligram. Itu lebih penting. Kemudian kalsium dan lain-lain itu kan juga jenisnya banyak, zinc dan lain-lain. Jadi kalau menurut saya sih instead of kita cari yang dosisnya tinggi atau bahkan cari yang paling murah, lebih baik dalam arti kita cari memang yang punya kualitas yang baik. Itu sih, itu yang kedua. Gitu. Nah, yang ketiga ini yang sebetulnya paling penting dok. Paling penting. Jadi kalau yang pertama udah oke, kedua oke gitu ya. Yang ketiga ini sebetulnya yang paling banyak di-ignore atau mungkin orang kurang paham juga ya. Orang kurang paham juga. Apa itu dok? Let's say gini, yang paling ngetrend sekarang kan lagi hype vitamin D dok. Vitamin D ya. Dosis tinggi terutama. Dosis tinggi. Nah, ini nanti akan kita bahas di channel 3H dok ya. Karena channel untuk 3H vitamin D untuk vitamin D dosis tinggi ya, karena di sini kita mungkin tidak terlalu bahas terlalu panjang. Nanti untuk yang lebih detail nanti akan kita bahas di channel 3H gitu, channel 3H Hidup Happy Healthy. Nah, sebetulnya vitamin apapun termasuk vitamin D yang dosis tinggi, banyak orang yang sekarang take vitamin 5.000 IU sehari. 5.000 IU, bahkan ada yang 10.000 IU per hari. Nah, yang menjadi concern adalah 5.000 yang kita minum itu bukan berarti 5.000 yang kita serap. Setuju. Itu. Karena apa? Karena banyak orang faktor penyerapan vitamin D itu kan banyak dok ya. Faktor penyerapan vitamin D itu yang banyak. Kita tahu salah satunya kan vitamin D ini kan larut lemak dok. Betul. A, D, E dan K. Betul. ADEK. Ya, ADEK. Ya. ADEK ini kan larut lemak. Berarti peran lemak itu berperan penting juga kan di sini untuk penyerapannya. Betul. Jadi itu sebabnya kenapa saya juga sarankan untuk ketika kita minum vitamin D, kita ya sebisa mungkin diimbangi atau dibarengin ya, itu ya, dibarengin dengan konsumsi lemak yang baik.
gitu. Misalnya lemak yang baik contohnya seperti fish oil tadi atau yang ada kan VCO juga bisa. Nah, jadi ya sebetulnya lemak apapun ya sebetulnya, tapi yang baik, jangan yang trans fat gitu. Ya jangan yang gorengan. Jadi itu lemak yang baik gitu. Nah, kembali lagi mengenai dosis. Jadi banyak orang yang berpikir ketika mereka itu intake vitamin dosis tinggi, yang kita ambil contoh vitamin D lah ya tadi ya, vitamin D. Mereka berpikir kalau saya intake jumlah yang banyak itu bisa langsung meningkatkan level vitamin D dalam darahnya, karena sekarang kan banyak orang yang juga udah mulai cek vitamin D dalam darah berapa levelnya dan lain-lain. Not exactly, karena itu tergantung faktor penyerapan vitamin D itu cukup banyak yang mempengaruhi itu usia gitu ya, kemudian juga seberapa banyak lemak di dalam tubuhnya, terutama yang subcutaneous fat, dan yang paling penting itu adalah penyerapan dalam pencernaannya. Berarti kesehatan pencernaannya itu sangat-sangat penting, dan sangat banyak orang sekarang yang punya masalah pencernaan. Betul, setuju. Dan mereka menganggap itu sepele. Karena pencernaan itu dalam arti kan ya orang itu seperti yang paling sering lah dok ya kita bilang sakit mah. Sakit mah. Orang punya masalah pencernaan apapun langsung dibilang mah. Karena gejalanya mungkin di perut yang terbayang pertama kali. Betul. Mah. Ya, padahal kalau kita dulu belajar ya di kuliah kan sebetulnya penyakit mah itu nggak ada. Yang disebut penyakit mah itu kan nggak ada gitu. Jadi dalam arti yang klasifikasinya penyakit lambung itu tidak ada yang disebut mah. Mah itu kan sebutan orang awam seperti kita bilang masuk angin, terus panas dalam gitu. Nah, jadi itu kan dari bahasa Belanda, demah artinya lambung. Betul. Jadi segala sesuatu orang punya penyakit lambung, punya masalah lambung bilangnya mah atau asam lambung yang seringkali kita dengarkan seperti itu, asam lambung, mah. Nah, ini masalah-masalah lambung yang kurang baik ini ya apapun masalah lambungnya itu akan mengganggu juga penyerapan dari vitamin-vitamin yang kita minum, termasuk vitamin D, termasuk yang dosis tinggi gitu. Nah, itu sebabnya kita kenapa juga buat kemarin course yang fokus mengenai pencernaan dulu, karena menurut kita itu kan satu hal yang paling banyak dialami oleh banyak orang, terutama juga di orang di Indonesia juga, yang pola makannya juga masih banyak yang belum benar gitu, dan juga punya masalah pencernaan yang mereka mungkin jarang menyadarinya gitu. Karena banyak orang itu kan yang pengennya gini, begitu ada gejala, dok obat apa dok? Saya sakit ini yang cepat yang bagus gitu. Iya. Akhirnya kan instan. Iya. Nah, kalau sudah gitu dia minum obat, gejalanya hilang. Saya sudah sembuh. Untuk kalau maksudnya dokter, biasanya ke apotek sendiri, ke warung beli obat sendiri dok. Iya juga. Diobatin sendiri. Banyak kayak gitu. Iya, banyak diobatin sendiri. Padahal kan obat-obatan tulisannya harus dengan resep dokter. Di obatnya sendiri tertulis. Tapi di Indonesia itu sangat mudah. Iya, makanya dokter bilang ke dokter minta obat itu masih mending. Banyak orang yang sekarang gitu dalam arti ya mereka sudah merasa, wah aku udah tahu ini penyakit apa. Kalau ke apotek masih bisa tanya apotekernya. Online dok sekarang online. Iya, jadi banyak sekali kasus itu masalah lambung ya, masalah lambung yang akhirnya membuat kesehatan kita itu terganggu. Dan satu lagi yang paling penting buat sobat sehat, masih ingat gak kita dulu juga pernah ngobrol ya, bahwa 70% sistem imunitas kita itu dimulai dari pencernaan. Betul, di bawah diafragma ya. Betul, salah satunya adalah lambung. Yes. Gitu. Jadi bagaimana kita sekarang imunitas kita menjaga imunitas kita itu tetap baik ya, dengan dalam arti dengan mulai dari pola makan, pola hidup dan lain-lain gitu ya. Itu sangat penting karena kemarin saya ada post di Instagram. Saya bilang gini, kalau kita hanya mengerahkan obat, itu ibarat penyakitnya seperti pohon yang sudah besar. Ya. Kita cuma tebang pohonnya. Betul. Yes. Tapi selama akarnya permasalahan ini masih nancep, masih ada, dan pohon ini suatu saat akan tumbuh kembali. Betul. Benar, ya? Betul. Makanya kenapa saya juga selalu bilang atasi masalahnya, bukan gejalanya. Obat itu kan seperti nebang pohonnya langsung, gejalanya hilang. Iya. Tidak ada daunnya kan, tidak kelihatan. Tapi suatu saat dia akan muncul. Dia akan muncul lagi, gitu loh. Karena yang jadi masalah utamanya masih tetap ada. Gitu. Jadi atasi masalahnya bukan gejalanya. Kalau Anda merasakan mual, kembung, begah, asam lambung naik, semuanya itu namanya gejala. Itu bukan masalah.
masalahnya ada di dalam tubuh Anda yang mungkin Anda tidak bisa lihat sendiri, ya perlu ke dokter, perlu dalam arti konsultasi dulu supaya bisa dilihat masalahnya sebetulnya apa gitu. Nah, jadi mungkin buat teman-teman sobat sehat di sini yang merasa punya masalah-masalah seperti itu tadi, punya masalah lambung dan lain-lain, boleh langsung nanti kita kasih link ya Dok ya. Kita kasih link di bawah aja di bawah ya. Kita kasih link di description juga. Nah, karena kita udah buat berbagai macam masalah lambung, jadi kita udah breakdown, kemarin kita udah bekerja keras. Betul. Ya, kita sudah bekerja keras. Kita buat itu, that's why kenapa kita juga sempat vakum beberapa lama juga, karena kita fokus untuk menyelesaikan masalah yang sangat banyak dialami oleh orang Indonesia terutama. Jadi masalah lambung, dan kita udah breakdown, kita udah pecah-pecah berbagai macam masalahnya, solusinya kalau masalah ini gimana, pola makannya harus seperti apa, sebenarnya mulai dari penjelasan lambung itu apa, bentuknya bagaimana, betul, kemudian lapisan-lapisannya, ya kan, kemudian asam lambung itu apa, karena banyak yang negatif tentang asam lambung, banyak orang yang kita sudah bahas di sana, kemudian mulai dari penyakitnya kita bahas. Setelah itu ada bagaimana cara memasak makanan. Pemilihan makanan dulu. Pemilihan makanannya sudah dibahas. Cara masaknya bagaimana. Terus olahraganya juga bagaimana. Ya, sementara mungkin itu dulu. Dan kita akan terus update Dr. Hans. Jadi kalau punya pertanyaan mungkin yang sudah join kursusnya, online kursnya sudah baca, sudah nonton video, sudah nonton, terus punya pertanyaan silahkan komen di sana. Nanti kita akan jawab lagi pertanyaan Anda dalam bentuk video lagi. Boleh. Karena kalau kita cuma mengandalkan dari chat, Dok, solusi penyakit asam lambung apa Dok? Kita panjang banget jelasin ngetiknya. Betul. Jadi itu pun untuk satu orang aja, kan sia-sia gitu. Paling tidak Anda pahami dulu, Anda cek dulu kursusnya itu. Jadi ketika Anda tanya itu lebih on point pertanyaannya itu. Lebih on point, karena kalau kita terlalu bias ya, orang don't have any idea about masalah lambung, mereka juga bingung gitu. Jadi kita sih sangat menyarankan untuk cek kursus lambung kita yang kita buat ini, karena solusi itu bukan cuma satu. Gitu. Karena faktornya banyak gitu. Jadi solusi itu bukan cuma obat. Obat medis bukan cuma itu. Betul. Jadi mungkin itu saja yang kita ngobrolin kali ini, dan kita lanjutkan di 3H tentang vitamin D. Dosis tinggi. Siap. Oke. Mungkin itu saja sobat sehat. Buat Anda yang punya pertanyaan silahkan ketik di kolom komen. Dan kalau tentang nutrisi lagi, saya akan undang lagi Dr. Hans yang stylenya sudah berubah seperti ini. Oke, seperti biasa, buat Anda yang suka silahkan komen, like, dan bisa share ke teman-teman Anda. Oke, sampai jumpa. Salam sehat luar biasa. Kita tidak bilang bahwa vitamin D itu bisa menyembuhkan ya, gitu. Tapi level vitamin D itu sangat berpengaruh terhadap imunitas, yang berperan terhadap dalam arti ya mengurangi peradangan yang berlebihan di dalam tubuh kita.